Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Amanda Yusianto Putri. Aku Riani Rifa. Perkenalkan nama saya Akmaluddin Syafikri. Nama aku Divan Fadilah. Perkenalkan nama saya Ahmad Fauzan Rahmansyah. Saya dari kelompok 6, bagian Timur Tengah. Di sini saya akan menceritakan sejarah singkat mengenai negara Qatar. Negara Qatar merupakan kerajaan di semenanjung Arab berbatasan dengan Teluk Persia, unit Emirat Arab, Arab Saudi, dan Teluk Bahrain. Pada tahun 1971, Qatar menjadi negara merdeka sepenuhnya di bawah Emir Ahmad bin Ali. Qatar sudah ditempatkan kira-kira 1000 tahun yang lalu dan memiliki 342 penduduk. Ibu kota negara Qatar adalah Kota Doha dan satuan mata uangnya yaitu Rial Qatar. Bahasa yang digunakan negara Qatar menggunakan bahasa Arab, namun biasanya bahasa Inggris juga sering digunakan untuk berkomunikasi dengan warga asing. Di sini saya akan menjelaskan tradisi negara Qatar. Garangao adalah salah satu festival anak-anak yang dirayakan pada hari ke-14 bulan suci Ramadan di Timur Tengah setelah jam buka puasa. Pada hari Garangao, anak-anak yang mengenakan pakaian tradisional berkeliling di lingkungan sekitar rumah mereka untuk mendapatkan sebuah permen, kacang-kacangan, dan makanan ringan lainnya untuk sepanjang malam. Lalu ada fakta unik mengenai negara Qatar. Yang pertama ada teh karak, merupakan campuran teh dengan susu yang diseduh dengan jahe. Minuman tersebut menjadi minuman favorit untuk penduduk lokal dan pendatang. Yang kedua ada daging unta panggang, menjadi makanan kegemaran masyarakat Qatar yang dipercaya bisa memperpanjang umur hingga 79 tahun. Fakta unik yang ketiga, Qatar adalah negara yang paling aman di dunia karena kondisi alamnya relatif stabil dengan risiko gempa bumi sebesar 0,1%. Fakta yang terakhir, Qatar adalah pengekspor minyak bumi terbesar di dunia, sehingga pertumbuhan ekonomi di negara ini sangatlah pesat. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang negara Arab Saudi. Yang pertama, sejarah Arab Saudi dimulai dengan munculnya dinasti Al Saud di Arab Tengah pada tahun 1744 dan kemudian selanjutnya pembentukan Emirat di Riyadh. Wilayah Arab Saudi modern terdiri dari 4 wilayah sejarah yang berbeda. Yang pertama yaitu ada Hijaz, yang kedua ada Najd, yang ketiga Arab Timur atau Al-Asad, yang keempat atau yang terakhir yaitu Arab Selatan, Ashir. Kemudian ibu kota dari negara Arab Saudi adalah kota Riyadh. Selanjutnya ada fakta-fakta unik yang ada di negara Arab Saudi. Yang pertama, negara terbesar yang tidak memiliki sungai. Kedua, larangan merokok sejak tahun 2012. Ketiga, satu-satunya negara yang melarang kaum wanita untuk mengemudi. Kemudian ada salah satu peristiwa besar yang pernah terjadi di negara bagian Arab Saudi, yaitu salju di padang Sahara yang dikenal sebagai padang pasir yang kering dan panas. Namun, betapa mengejutkannya ketika ada peristiwa turun salju di padang Sahara pada tahun 1979 yang mengakibatkan aktivitas kota Sahara pun sempat terhenti pada saat itu. Selanjutnya kita akan bahas tentang tradisi unik dan makanan khas Arab Saudi. Seperti negara-negara lainnya, Arab Saudi memiliki tradisi unik dalam menyambut bulan Ramadan, yaitu tradisi Sabanah. Dalam tradisi ini, teman-teman, kerabat, dan keluarga melakukan kunjungan pada keluarga atau kerabat lain di kota yang berbeda. Dalam pertemuan tersebut, mereka berkumpul sambil memainkan permainan yang populer di lingkungan mereka, menikmati berbagai makanan dan juga hiburan. Nah, uniknya saat menyelenggarakan tradisi ini, kaum pria akan menunjukkan keterampilan mereka memasak bagi teman-teman maupun anggota keluarga. Sedangkan kaum perempuan diperlakukan seperti layaknya ratu. Nah, kita beralih ke makanan khas Arab. Di sini siapa sih yang nggak tahu kurma? Arab Saudi memiliki semua jenis kurma untuk dicicipi. Buah ini sangat direkomendasikan untuk disantap saat berbuka puasa.
Kenapa? Karena kandungan fruktosa alias gula alami dari buah ini cukup tinggi. Nah, keberadaan fruktosa inilah yang dipercaya bisa segera mengembalikan energi tubuh yang terkuras seharian karena nggak diisi makanan dan minuman apapun. Nah, menariknya, kandungan gula alami yang tinggi ini justru baik loh bagi kesehatan tubuh. Di kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu destinasi sejarah yang sudah menjadi salah satu kebudayaan Turki. Nah, destinasinya cukup unik karena dari segi arsitekturnya berbeda dengan bangunan-bangunan modern yang biasa kita jumpai di kota-kota besar saat ini. Masjid Selimiye. Nah, bangunan ini berdiri pada periode klasik, yaitu pada tahun 1937 sampai dengan 1703. Struktur simbolik yang ada periode klasik ini yaitu masjid klasik yang dirancang oleh arsitektur Arsinan yang strukturnya berbasis kubah seperti Hal Sofia, tetapi provokasi interiornya diubah dan kubahnya dibuka. Nah, kali ini aku bakal ngenalin makanan khas Turki. Salah satunya yaitu doner, atau di Indonesia dengan nama populernya yaitu kebab. Doner ini artinya berputar. Jadi dagingnya itu dipanggang lalu diputar dan dipotong dan disajikan dengan sayur, roti, dan krim dan jadilah doner kebab. Selain doner juga ada makanan lainnya yaitu seperti kunafa. Kunafa ini adalah dessert khas Turki yang dibuat dari tepung yang difermentasi dan dimasak dengan cara di oven. Nah, karena tadi sudah bahas makanannya, sekarang kita bahas minumannya yaitu Turkish tea. Turkish tea ini memiliki cita rasa yang berbeda dibandingkan kebanyakan teh lainnya. Teh ini memiliki rasa manis alami tanpa memakai gula dan cara pembuatannya pun direbus dalam pot tanah liat. Nah, dengan perebusan di pot tanah liat ini, itulah yang menjadi cita rasa yang berbeda dari teh lainnya.